Di tengah kemiskinan yang mencekik, Sumardi, seorang pria dari sebuah desa di pedalaman Jawa, merasa hidupnya tak berarti. Lilitan utang dan hinaan membuatnya buta. Hatinya telah lama dihuni keserakahan, namun ia tak punya jalan. Sampai suatu ketika, ia mendengar tentang pesugihan babi ngepet. Ilmu hitam yang menjanjikan kekayaan instan melalui perjanjian dengan makhluk gaib. Tanpa ragu, ia menemui seorang dukun tersohor. Perjanjian pun terjalin. Setiap malam kliwon, Sumardi harus menanggalkan pakaian, merapal mantra, dan berubah wujud menjadi babi hitam licin menembus dinding-dinding rumah orang kaya. Sementara itu, istrinya, Lastri, yang setia namun ketakutan, harus berjaga mengawasi api lilin pesugihan. Jika lilin itu goyang atau padam, nyawa Sumardi dalam bahaya. Tapi Mas, apakah kita harus begini? Bisik Lastri, wajahnya pucat saat pertama kali Sumardi menjelaskan syaratnya. Ini bukan jalan yang benar. Apa kata orang kalau tahu harta kita datang dari cara haram? Sumardi menatapnya tajam. Matanya memancarkan tekad buta. Lalu apa Lastri? Kau mau kita mati kelaparan? Hidup dihina terus-menerus? Percayalah padaku, ini demi kita, demi masa depan yang lebih baik. Sebentar lagi kita akan hidup nyaman, tak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Harta mulai berdatangan, menggunung di rumah mereka. Rumah gubuk berubah menjadi istana megah, sawah terhampar luas, dan Lastri kini mengenakan perhiasan emas. Sumardi telah meraih segalanya yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, kemewahan itu tidak membawa kebahagiaan sejati. Justru memupuk nafsu baru yang tak pernah terpuaskan dalam diri Sumardi. Ia ingin lebih, selalu lebih. Hatinya yang dulu dipenuhi ambisi keluar dari kemiskinan, kini dipenuhi hasrat tak terbatas untuk kemewahan dan pengakuan. Ia ingin diakui sebagai orang terkaya, terhebat, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Ia mulai sering pergi ke kota-kota besar, menghamburkan uang, dan melupakan Lastri yang menemaninya dalam ketakutan dan kesendirian. Di sanalah, di gemerlapnya kehidupan malam yang penuh gemuruh, Sumardi bertemu Sekar. Wanita muda ini cantik jelita, dengan lekuk tubuh memikat dan senyum penuh janji. Sekar adalah perwujudan nafsu duniawi yang tak terbatas. Terpikat oleh kecantikan Sekar dan pujian atas kekayaannya, Sumardi terjerat dalam perselingkuhan yang mendalam, sebuah pusaran kenikmatan dan keserakahan. Awalnya, Sumardi memanjakan Sekar dengan makan malam mewah dan hadiah-hadiah kecil. Namun, nafsu Sekar tak pernah puas. "Kau sungguh pria gagah dan paling dermawan yang kutahu, Mas Sumardi," rayu Sekar dengan manja. Jemarinya membelai lengan Sumardi dalam sebuah kafe remang-remang yang mewah. "Wanita mana yang tak akan jatuh hati padamu? Tapi kau tahu, Mas, perhiasan intan itu akan lebih cocok untukku daripada yang itu." Ia menunjuk ke etalase toko perhiasan ternama di seberang jalan, matanya berbinar penuh hasrat. Sumardi tersenyum pongah. "Tentu saja, Dik Sekar, bagiku apapun bisa kudapatkan. Semua yang kumiliki adalah milikmu." Janji perhiasan mewah itu membuat Sumardi semakin giat dalam aksinya. Setelah berhasil mendapatkan perhiasan yang diinginkan Sekar, tak lama kemudian tuntutan Sekar semakin melambung tinggi. Suatu kali, Sumardi membawa Sekar berlibur ke sebuah hotel mewah di Bali, menikmati fasilitas serba ada dan pemandangan laut yang menakjubkan. Saat kembali ke kamar hotel, Sekar pun mandi dan mendekati Sumardi. "Mas Sumardi, kau memang yang terbaik," kata Sekar manja. "Tapi ada satu hal lagi yang bisa membuatku lebih bangga lagi bersamamu. Aku ingin sebuah mobil, Mas. Sedan mewah berwarna hitam mengkilap seperti yang sering kita lihat di jalanan ibu kota itu. Dengan itu,
Aku bisa menjemputmu setiap kali kau datang, dan semua orang akan tahu betapa gagahnya Mas Sumardi. Sumardi tertawa. Itu mudah saja sayang, jangan khawatir. Aku akan berikan apapun permintaanmu. Tuntutan Sekar yang tak ada habisnya ini adalah pemicu baru bagi keserakahan Sumardi. Ia merasa kekayaan yang ada belum cukup untuk memuaskan Sekar dan gaya hidup baru mereka yang foya-foya. Hasratnya untuk tampil sempurna di mata Sekar dan di hadapan dunia membutakannya. Ia menjadi lebih sering ngepet, mengambil resiko lebih besar, bahkan di malam-malam yang bukan Kliwon, mengabaikan semua peringatan dukun. Ia sering pulang pagi dalam keadaan lelah dan marah-marah pada Lastri yang menunggunya dengan mata bengkak. Mas, sudah berapa kali aku bilang, ini berbahaya. Aku tidak kuat lagi berjaga setiap malam. Aku mendengar desas-desus di desa. Lastri memberanikan diri suatu subuh dengan air mata menggenang. Dan aku tahu, Mas, aku tahu kau punya wanita lain. Kau menghancurkan kita, Mas. Sumardi membentak. Diamlah, kau ini bisanya hanya mengeluh dan curiga. Urusi saja rumah dan anakmu. Aku melakukan ini demi siapa? Kau pikir uang datang begitu saja dari langit? Jangan halangi rezekiku. Dasar istri tak tahu diri. Ia membalikkan badan, meninggalkan istrinya terisak sendirian dalam kegelapan dan kepedihan. Lastri, yang hatinya hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan Sumardi dan kelelahan menanggung beban perjanjian gaib itu, mulai kehilangan kewaspadaan. Malam itu, saat Sumardi sedang melancarkan aksinya di rumah seorang juragan beras, Lastri yang sakit hati dan kelelahan hanya bisa menatap lilin dengan mata kosong. Pikirannya melayang pada kebahagiaan palsu Sumardi dengan wanita lain, pada perhiasan dan mobil mewah yang akan dibelinya untuk Sekar, sementara ia, istrinya yang setia, ditinggalkan dalam ketakutan. Rasa sakit yang teramat sangat, bercampur kelelahan, membuatnya tak peduli. Lilin di tangannya bergoyang, lalu perlahan terjatuh dan padam. Ia tak bereaksi, membiarkan kegelapan menelan segalanya. Pada saat yang sama, juragan beras yang tidurnya terganggu oleh suara gaduh terbangun. Ia melihat seekor babi hitam besar sedang mengobrak-abrik karung berasnya. Dengan amarah yang tak tertahankan, ia segera memanggil warga dan mengejar babi itu. Sumardi, yang kekuatan gaibnya mendadak lenyap karena lilin padam, tak lagi bisa menembus dinding atau menghilang. Ia panik, berusaha melarikan diri, namun warga dengan cepat mengepungnya. Parang itu mendarat telak di punggung babi hitam itu. Jeritan mengerikan memenuhi malam. Dalam sekejap, di hadapan mata seluruh warga yang terkejut dan ketakutan, babi itu berubah wujud menjadi Sumardi, berlumuran darah dengan punggung terbelah. Harta benda yang ia curi seketika lenyap, hanya menyisakan tanah kosong dan kehampaan. Sumardi tewas mengenaskan bukan hanya karena sabetan parang, tetapi juga karena kutukan atas keserakahan yang diperparah oleh nafsu terlarang. Lastri, yang datang setelah mendengar keributan, hanya bisa meratap melihat tubuh suaminya yang tak lagi bernyawa, berujung pada kegilaan dan isolasi dari masyarakat. Sedangkan Sekar menghilang begitu saja, entah kemana, tanpa jejak, meninggalkan janji-janji palsu yang membakar dan membinasakan. Kisah Sumardi menjadi legenda kelam di desa itu. Sebuah peringatan keras bahwa harta yang didapat dari perjanjian gaib dan keserakahan yang dicampur nafsu terlarang akan selalu berakhir dengan kehancuran. Bukan hanya pada raga, tapi juga pada jiwa. Ia terjerat dalam ganda kutukan, perjanjian dengan gaib, dan pengkhianatan hati.